Kisah ini diawali dengan seorang pria parubaya bernama Pak Usman yang akan menghadiri pesta pernikahan di rumah seorang kawan lama di sebuah desa. Pak Usman mengenal kawannya ini sejak masih merantau di Kalimantan awal tahun 2000-an. Setelah tak lagi merantau, Pak Usman kembali ke kampung halamannya dan bekerja serabutan di sekitar rumahnya. Ia sempat hilang kontak dengan kawannya yang bernama Komarudin. Namun berkat Facebook yang dulu terkenal, Pak Usman berhasil menemukan Komarudin lagi. Singkat cerita, mereka saling bertukar nomor telepon lalu saling bertukar kabar hingga saat ini. Waktu Pak Usman menikahkan putrinya, Komarudin dan istrinya juga datang ke resepsi pernikahan itu. Hubungan mereka akrab meski tak sering berjumpa. Kini giliran Komarudin memberi kabar bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya. Setelah mendengar kabar langsung dari kawannya ini, Pak Usman datang menuju kampung Komarudin yang berada di desa Tonggo. Namun sayangnya, Pak Usman akan menghadiri acara itu seorang diri sebab istrinya telah lama meninggal dunia. Putri Pak Usman yang awalnya akan menemani, akhirnya juga berhalangan karena merawat anaknya yang sedang demam. Pak Usman menaiki bis selama kurang lebih 4 jam untuk tiba di terminal terdekat dengan kampung itu. Setibanya di sana sudah larut malam. Seorang pedagang menyarankan Pak Usman istirahat saja di musala terminal bersama beberapa orang lainnya. Sebab baru besok pagi ada ojek atau kendaraan lain yang bisa mengantar Pak Usman ke tujuan. Semuanya sesuai jadwal. Pesta itu akan berlangsung besok. Jadi malam ini ia akan istirahat saja mengikuti saran pedagang itu. Di musala itu ada seorang penjaga musala bernama Pak Kasim dan mengetahui letak kampung Tonggo. Katanya sudah tidak jauh. Mungkin 15 menit juga sudah sampai naik ojek. Pak Usman tenang, sebab tujuannya sudah dekat. Malam itu, Pak Usman mulai menyimpan barang-barang berharganya lalu bersiap tidur di musala terminal bersama beberapa orang lainnya yang juga kemalaman. Di jam 1 malam, ia dibangunkan Pak Kasim. Pria berperawakan kurus pendek ini menanyakan apakah Pak Usman kenal dengan orang bernama Komarudin? Sebab ada orang yang datang naik mobil yang mengawasi Pak Usman sejak tadi dan saat ditanyai oleh Pak Kasim, orang itu bilang diutus untuk menjemput Pak Usman atas permintaan Komarudin. Mendengar nama itu, Pak Usman segera sumringah dan senang. Pak Usman segera mengiyakan dan ikut menumpang di mobil itu. Pak Kasim mengawasi Pak Usman yang naik mobil itu. Entah kenapa perasaannya tak enak kali ini. Mobil kijang kotak warna hijau itu hilang dalam kegelapan malam meninggalkan terminal. Di dalam mobil rupanya Pak Usman tak sendirian. Ada sekitar 3 orang penumpang lain yang sepertinya juga baru dijemput oleh si sopir. Seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Pak Usman dan 2 wanita yang lebih tua. Namun anehnya, orang-orang itu hanya diam saja di kursi penumpang tanpa menghiraukan Pak Usman. Karena situasi yang jadi canggung, Pak Usman menanyakan berapa lama lagi akan sampai. Si sopir menjawab 5 menit lagi juga sampai. Dan benar saja. Dari kejauhan ia melihat lampu warna-warni dan musik dinyalakan. Pak Usman agak merasa janggal awalnya sebab ini tengah malam. Apa tidak takut mengganggu warga sekitar? Mobil berhenti tepat di depan tenda pernikahan. Pikiran janggal Pak Usman seketika hilang begitu turun dari mobil dan melihat kawan lamanya sedang berdiri di hadapannya memakai batik dan celana hitam. Tampak sumringah. Mereka berpelukan dan Pak Usman dipersilakan masuk. Rupanya pesta sudah dimulai. Banyak tamu yang sedang duduk di sana menikmati hidangan yang disediakan. Pak Usman terpana dengan kemewahan yang didapatinya di rumah kawan lamanya ini. Dulu saat mereka bertemu di perantauan, Pak Usman dan Komarudin sama-sama datang dari keluarga miskin dan sedang berjuang memperbaiki nasib keluarga. Nasib Pak Usman sepulang merantau biasa-biasa saja hingga hari ini. Namun sepertinya Komarudin lain.
sebab ia bisa menyelenggarakan pesta semewah ini untuk anaknya. Komarudin memperkenalkan Pak Usman pada putrinya yang akan menikah dan juga calon menantunya. Pak Usman turut senang dengan pernikahan mereka. Lalu beliau dipersilakan duduk berbaur bersama tamu lainnya yang hadir di pesta itu. Pak Usman juga diberi banyak hidangan namun ia tak makan satu pun sebab ia masih kenyang. Tamu masih banyak berdatangan untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi dua mempelai itu. Pak Usman berpikir mungkin adat kampung ini lain. Mata pria itu melihat sekeliling dan semua orang tertawa lepas seolah tak wajar. Mereka makan juga amat sangat lahap seperti kesetanan. Ada tamu yang menari-nari hanya dengan melompat-lompat di tempat. Ada juga yang tampak berpenampilan aneh dengan gaya rambut gimbal dan mengembang besar. Tadi Pak Usman tak terlalu memperhatikan karena sibuk mengobrol dengan Komarudin. Perasaan Pak Usman tiba-tiba jadi tidak enak. Di tempat seramai ini harusnya hawa jadi panas. Namun yang dirasakan Pak Usman justru sebaliknya. Ia merasa kedinginan. Padahal tak ada kipas angin yang terlihat di dekatnya. Perhatian pria parubaya itu teralihkan lagi pada suara tawa seorang ibu-ibu yang memakai kebaya, sebab tawanya melengking memekakan telinga. Tapi Pak Usman coba menikmati pestanya. Ia berusaha memaklumi keadaan. Mungkin memang warga setempat unik-unik. Sudah beberapa waktu berlalu dan Pak Usman ingin beristirahat dengan menginap di rumah Komarudin. Komarudin sendiri yang kemudian mengantarkan Pak Usman untuk beristirahat di rumahnya. Benar saja, rumah Komarudin ini megah dan dihiasi marmer di banyak sisinya. Lampu-lampu menyala terang benderang hingga Pak Usman bisa melihat semua kemewahan itu dengan jelas. Saat Pak Usman bertanya apa bisnis yang dikerjakan Komarudin saat ini, Komarudin menjawab bisnisnya cuma jual barang saja. Komarudin akan menjelaskannya lain kali. Pak Usman segera paham situasi yang sedang tak tepat ini dan bergegas masuk ke kamar yang ditunjukkan Komarudin. Di kamar, Pak Usman meletakkan tas ranselnya yang berisi baju ganti. Ia melihat baterai ponselnya tinggal setengah dan hendak mengecasnya. Ia kemudian berkeliling kamar yang luas itu dan mencari-cari colokan listrik. Namun ia tak menemukannya. Tak lama, panggilan video call masuk dari putrinya. Begitu Pak Usman mengangkatnya, ia langsung menceritakan kesan-kesannya bertemu lagi dengan kawan lamanya bernama Komarudin. Putri Pak Usman ikut senang mendengar cerita bapaknya. Namun putri Pak Usman menanyakan kenapa Pak Usman berada di tempat yang gelap. Pak Usman bingung dengan pertanyaan itu. Sebab saat ini ia berada di dalam kamar yang lampunya menyala terang benderang. Pak Usman coba mengarahkan kameranya ke arah lain yang paling dekat dengan sinar lampu. Namun putrinya masih merasa Pak Usman berada di tempat yang gelap gulita. Hanya samar-samar saja sang putri bisa melihat wajah bapaknya. Putrinya menduga mungkin kamera bapaknya bermasalah. Setelah panggilan itu, Pak Usman akan segera tidur. Ia kemudian menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar dan mencuci mukanya, juga menyikat giginya. Musik dari pesta yang ada di halaman rumah Komarudin masih terdengar, hingga ke kamar tempat Pak Usman menginap. Namun tak terlalu keras, masih cukup nyaman untuk tidur malam ini. Pak Usman tak membawa baju ganti untuk tidur sehingga ia tetap mengenakan bajunya tadi. Malam itu ia begitu lelap tertidur. Mungkin karena kelelahan menempuh perjalanan jauh berjam-jam. Seseorang lalu membangunkan Pak Usman di pagi hari. Saat Pak Usman membuka matanya sambil masih mengantuk, ada seorang pria memakai caping di atas kepalanya yang biasa dipakai petani. Pak Usman terduduk dan ternyata sudah banyak warga yang mengerumuninya. Mereka sudah tampak tak begitu terkejut. Pak Usman ditanya asalnya dari mana dan apa keperluannya datang ke kampung mereka. Kemudian Pak Usman menjelaskan jika ia datang ke sana untuk memenuhi undangan kawannya bernama Komarudin yang menggelar pesta pernikahan untuk putrinya. Semalam ia dijemput di terminal dan diturunkan di sini, lalu ia ikut pesta dan menginap di sebuah kamar di rumah kawannya itu.
Namun warga mengatakan jika keluarga Komarudin yang dimaksud telah meninggal dunia dalam kebakaran bertahun-tahun lalu. Pak Usman masih tidak percaya. Ia menunjukkan bukti chat dengan Komarudin kawannya. Kalau mereka sudah tiada, bagaimana mereka mengirim chat pada Pak Usman selama ini? Tak ada warga yang bisa menjelaskan. Namun Pak Usman rupanya bukan satu-satunya kenalan Komarudin yang diundang untuk datang ke lokasi ini. Sejak keluarga Komarudin meninggal 2 tahun lalu, sudah beberapa orang luar kampung yang ditemukan tidur di sawah seperti Pak Usman ini. Malah bulan lalu ada satu rombongan mobil yang memarkir kendaraannya di tengah sawah sementara mereka tidur di antara padi semalaman. Ceritanya mirip-mirip, ada yang diundang makan malam, ada yang bahkan katanya hendak datang melamar anak Komarudin sehingga membawa rombongan dan lain sebagainya. Mereka juga menerima pesan chat yang serupa dengan yang Pak Usman terima. Warga lain juga memberitahu tentang cerita keluarga Komarudin yang awalnya miskin dan tiba-tiba kaya mendadak setelah bersekutu dengan setan. Dahulu area sawah ini memang milik Komarudin dan dijadikan tempat ritual sehingga kawasan ini jadi angker. Mendengar penjelasan yang masih belum bisa dicerna Pak Usman, pria parubaya itu memutuskan untuk pulang ke rumah setelah membersihkan wajahnya yang ternyata semalam cuci muka dan kumur menggunakan air irigasi yang bercampur lumpur sawah. Setibanya di terminal, ia kembali bertemu dengan Pak Kasim yang kemarin membangunkannya. Pak Usman menceritakan pengalamannya dan Pak Kasim menyampaikan hal yang sama dengan warga di sawah tadi. Pak Usman masih tak percaya jika kawan lamanya bersekutu dengan hal-hal semacam itu untuk menjadi kaya raya dan malah membuat nyawanya serta keluarganya lenyap. Di dalam bus perjalanan pulang, Pak Usman mencoba menelepon nomor Komarudin namun nomor itu tak pernah diangkat siapapun. Dan saat ia mengirim chat, tak ada yang membalasnya lagi. Pak Usman pulang dengan masih menyimpan kebingungan dalam pikirannya. Namun tak lama, putrinya menelepon dan disitulah Pak Usman mendapat rasa tenang dengan bercerita tentang pengalamannya barusan.